Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Akar Kuliner Indonesia. Video kali ini saya mau berbagi resep bagaimana cara membuat cireng crispy ikan teri. Cireng ini bukan hanya crispy dan renyah aja loh, tapi cireng ini gurih dan crunchy dari ikan terinya. Penasaran untuk cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai akhir. Tapi sebelumnya, untuk mensupport channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, tekan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi updatean video-video saya berikutnya. Terima kasih. Bahan yang kita siapkan di sini ada 250 gram tepung tapioka, boleh tepung aci atau tepung sagu, ada ikan teri nasi, daun bawang, bubuk kaldu, garam, lada bubuk, bawang putih, dan air putih. Untuk sambalnya saya akan gunakan kuah cuko empek-empek, ada gula merah, rawit merah, bawang putih, garam, dan asam. Tahapan pertama saya akan membuat adonan biang cirengnya. Sini kita masukkan 200 ml air. Jadi untuk 250 gram tepung tapioka, airnya 200 ml. Di sini kita masukkan juga daun bawang dan bawang putih yang dihaluskan beserta bumbu-bumbunya. Di sini saya masukkan ada garam, lada bubuk, sama bubuk kaldu penyedapnya. Ini kita aduk-aduk, lalu masukkan 5 sendok makan tepung tapioka. Saya ambil dari tepung yang 250 gram. Ini kita masukkan juga daun bawang. Daun bawangnya ini semakin banyak semakin enak, jadi disesuaikan aja. Saya gunakan 3 batang daun bawang. Ini kita aduk-aduk rata terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan ke kompor dan kita akan masak. Ini kita masak dengan api sedang. Aduk-aduk sampai adonan ini menjadi kental. Oh ya, saya lupa ini harusnya di awal saya masukkan teri nasinya, tapi nggak apa-apa. Ini kita aduk aja di bagian ini. Ini wangi banget loh teman-teman. Jadi udah kecium banget ikan terinya. Ada daun bawang, lada bubuk, ini udah kecampur, seger sih. Sudah kebayang kalau cireng ini akan enak. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai membentuk bubur lem. Menjadi seperti ini. Lalu kita matikan kompor aja dan kita angkat, kita akan pindahkan ke adonan keringnya. Ini kita masukkan ke tepung tapioka yang tadi. Kita aduk-aduk dengan menggunakan sendok karena ini adonannya masih panas. Ini cukup aduk-aduk sebentar-sebentar aja ya, jangan sampai kalis. Kalau sudah berubah menjadi hangat, ini kita gunakan tangan aja, tapi pastikan tangannya dalam keadaan bersih. Ini kita cubit-cubit sedikit-sedikit, pastikan adonan keringnya masuk ke dalam adonan biang cirengnya. Jangan sampai kalis. Ini hati-hati di bagian ini, karena kalau adonannya kalis nanti cireng ini nggak akan crispy. Nah, ini kita cubit-cubit sedikit-sedikit aja, kita cubit sampai adonan kering itu masuk dan bercampur dengan adonan biangnya. Nah, kalau udah seperti ini, nanti kita akan cetak cirengnya. Ini kita cetak, dan sama pada saat kita cetak pun jangan sampai cireng ini menjadi kalis, hanya cukup dicubit-cubit aja menjadi seperti ini. Untuk ukurannya itu disesuaikan aja dengan teman-teman. Kalau saya akan bentuk dengan sebesar ini. Lanjutkan sampai adonan ini menjadi habis. Nah, ini sama kita cubit-cubit sedikit-sedikit seperti ini. Nah, ini kelihatan banget kan teman-teman kalau cireng ini crunchy. Dari tekstur cirengnya, dia ini nggak lembut ya, atau nggak halus, nggak mulus gitu. Jadi dia ada tekstur-tekstur crunchy-nya. Nah, ini 250 gram tapioka menghasilkan 15 biji sebesar ini dengan ukuran seperti ini. Tahapan berikutnya, kita akan bikin kuah cukonya. Di sini masukkan 150 ml air. Bawang putih yang sudah dihaluskan, ada 100 gram gula merah, dan rawit merah yang sudah kita haluskan beserta garam. Ini kita aduk-aduk aja dan kita masak. Lalu masukkan air asam. Untuk asamnya disesuaikan aja dengan tingkat keasaman teman-teman. Di sini saya gunakan kurang lebih 4-5 sendok makan air asam. Ini kita masak sampai gula merahnya larut.
Lalu kita matikan saja kompornya kalau sudah matang seperti ini. Untuk tingkat kekentalannya disesuaikan aja dengan pemberian airnya. Kalau saya encer seperti ini, jadi nanti cirengnya bisa dicocol atau dituang dengan cukoknya. Tahapan berikutnya kita goreng cirengnya. Di sini pastikan minyaknya harus dalam keadaan panas. Di sini teman-teman gak usah khawatir kalau cireng ini gak akan meledak. Biasanya cireng yang meledak pada saat digoreng itu dia menggunakan air biasa aja atau air yang panas tapi tidak sampai mendidih. Jadi tips agar cireng ini tidak meledak pada saat kita goreng, kita berikan airnya ke dalam tepung tapiokanya itu harus air yang benar-benar panas, bahkan sampai benar-benar mendidih, baru kita tuang ke dalam tepung tapiokanya. Insya Allah pada saat digoreng cirengnya itu tidak akan meledak. Lanjut kita ke dalam penggorengan cirengnya. Ini kita goreng cirengnya. Nah, kita lihat teman-teman, cirengnya ini teksturnya tuh crispy banget ya. Nah, renyah banget. Ini disebabkan karena pada saat saya adon atau saya cetak cirengnya itu tidak membentuk adonan itu menjadi kalis. Itu yang menyebabkan cireng ini crispy. Jadi cetaknya tuh dicubit-cubit sedikit aja seperti tadi di awal ya. Nah, ini kelihatan banget. Biasanya kalau yang kalis itulah yang akhirnya cirengnya itu menjadi kenyal aja tapi tidak ada crispy-nya. Nah, ini kita masak sampai seperti ini, lalu kita angkat. Ini kita goreng ada 2 tahapan ya teman-teman. Ini tahapan yang pertama. Kita angkat aja, dan ini kita biarkan sampai dingin terlebih dahulu, nggak usah lama-lama, sebentar aja. Lalu kita goreng kembali ke tahapan kedua. Di sini saya mau memperlihatkan aja. Di sini ada ikan terinya, kelihatan banget ya teman-teman ya. Lalu kita goreng lagi ke dalam minyak yang panas. Ini minyaknya harus benar-benar panas ya, jadi ini cenderung lebih besar apinya. Jangan sampai ditinggal pada saat digoreng kedua ini. Ini kita cuman aduk-aduk sebentar aja sampai dia crunchy menjadi seperti ini. Ini lalu kita angkat. Nah, ini terlihat banget ya, terinya tuh banyak banget. Ini pasti cirengnya ini enak. Nah, hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Ini ada kuah cukonya, jadi nambah seger banget. Bagian ini bagian yang penting. Sekarang bagian waktunya icip-icip. Kedengeran banget ya. Kalau di luarnya ini crispy, crunchy, di dalamnya ini lumer, kenyal-kenyal. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget loh teman-teman. Apalagi kalau kita cocol ya dengan cocolannya, ini pasti ditambah seger lagi karena ada pedas, manis, asemnya, segar banget. Ini udah mirip banget empek-empek loh teman-teman, cuman ini empek-empek yang varian yang crispy gitu ya, varian yang crispy, jadi lebih enak. Jadi teman-teman mau dicocol atau mau dijadikan kuah itu juga sama-sama enak, jadi kayak empek-empek tapi yang crispy-nya. Silakan. Nah, ini teman-teman kalau mau dicoba silakan dicoba untuk resepnya. Insya Allah teman-teman akan suka, apalagi kalau pada saat keluarga pada kumpul, ini adalah makanan yang bisa disajikan untuk keluarga teman-teman. Sekian dulu video saya. Terima kasih untuk semuanya. Maafkan kalau saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.